dalam kehidupan ini, apa yang bisa kita pegang dari seseorang? Kan bukan tangannya, bukan badannya, bukan kakinya kan, tapi apa yang bisa kita pegang dari orang? Kata-katanya. Jadi kita mulai dari situ dulu. Maka kalau kita ingin mendukung atau tidak mendukung, ya kan, bersama atau tidak bersama dengan Pak Prabowo, maka mulainya dari situ dulu. Oke, apa yang diucapkan Prabowo? Apa pidato Prabowo? Banyak sekali. Prabowo merencanakan yang namanya APBN, Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk tahun 2027. Itu anggarannya keren banget. Dan memang sebagai seorang kepala negara, itu tugas pemimpin itu memang memberikan direction, memberikan arah. Nah, Prabowo dengan pidatonya kemarin meyakinkan kita semua bahwa cetak biru ekonomi kita ke depan adalah mengikuti Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar khususnya pasal 33 ayat 1, ayat 2, ayat 3. Nah, undang-undang ini tidak main-main Bapak Ibu. Karena Undang-Undang Dasar ini kan memang dirumuskan oleh pendiri bangsa kita itu atas kegelisahan mereka, penderitaan mereka yang selama ini dijajah oleh pemerintah, oleh Belanda. Nah, karena itu untuk membangun Indonesia yang maju, Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur, dibuatlah undang-undang. Dan undang-undang itu Undang-Undang Dasar 45. Dan itu yang dijadikan oleh Pak Prabowo sebagai pijakan, sebagai benar-benar pedoman. Nah, tujuannya apa? Kita harus menjalankan perekonomian kita lebih bagus lagi, lebih seksama lagi. Ya kan, bahwa selama ini kita tertinggal, ekonomi kita tertinggal, pendapatan dari sumber daya alam kita, ekspor kita, pengaruhnya terhadap dalam negeri itu kecil sekali. Jadi sebagai sebuah negara, ya kan, kita itu hanya bisa punya pendapatan 11-12% kata Prabowo. Padahal di negara-negara kayak Filipina itu pendapatan negaranya itu dahsyat. Nah, Prabowo kayak tertampar-tampar gitu. Saya benar deh, saya dengarkan betul tuh pidato Prabowo, mimiknya, kemudian perasaannya, keyakinannya. Saya bergetar mendengar pidato Prabowo itu. Itu baru dari YouTube ya. Karena saya merasakannya itu adalah bahwa apa yang dirasakan oleh Pak Prabowo itu adalah benar nyatanya. Bapak Ibu kan kemarin tuh saya itu bikin disertasi S3 saya. Isinya itu adalah tentang mengapa Indonesia tertinggal. Nah, ketika saya bahas itu lebih dalam, maka yang saya temukan adalah betapa trajektori untuk ekonomi dan pembangunan kita tidak tepat. Kita keliru. Ya, apa kelirunya? Kita menyerahkan mekanisme dan model pembangunan di negeri ini adalah kepada mekanisme pasar liberal. Ya, sehingga di pasar itu kan ada pelakunya, pelaku pasar. Nah, pelaku pasar ini dia mengabdi kepada kepentingannya sendiri. Pelaku pasar, ya kan, itu tergantung kekuatan modal yang dia punya. Maka kalau kita menyerahkan ekonomi, distribusi ekonomi, pendapatan, masalah-masalah berbangsa kita kepada mekanisme pasar, maka yang terjadi adalah ketimpangan, dan itulah yang terjadi hari ini. Indonesia bukan tidak tumbuh. Jadi Indonesia tumbuh 35%, tapi pertumbuhan itu tidak mengangkat atau tidak mengentaskan kemiskinan yang ada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin mengulang kata-kata Prabowo sebetulnya ya, bahwa apa yang diucapkannya itu benar adanya. Itulah faktanya. Yang saya pelajari bahwa model pembangunan di negeri ini harus diubah. Kita tidak boleh mengekor lagi kepada fatwa-fatwa kita menggunakan ekonomi pasar. Sebetulnya ini kesalahan fatal bagi Republik kita. Sehingga 80 tahun kita merdeka, kita masih tertinggal terus. Prabowo mengucapkan ini berat sekali kemarin. Kenapa? Karena kalau ini diucapkan, seolah-olah kita menafikan atau menihilkan peran para pendahulu kita. Seolah-olah guru-guru kita salah mengajari ekonomi. Seolah menteri-menteri kita terdahulu seperti zamannya Profesor Emil Salim,
ya kan? Kemudian semualah elit-elit republik kita di zaman dulu, bahkan presidennya Soeharto, Gus Dur, seolah-olah kita menafikan mereka, menihilkan mereka. Tapi faktanya bahwa kita berada pada trajektori yang salah. Nah, Prabowo mengucapkan ini dengan sangat sungguh-sungguh penuh keyakinan. Saya merasakannya gitu, Bapak Ibu. Entahlah kalau Bapak Ibu yang menonton. Tapi orang seperti saya melihat Prabowo mengucapkannya seperti itu dengan semangat, dengan giro, dengan keyakinan. Dan kalau Prabowo itu punya air matanya udah mengalir itu. Orang kayak saya mungkin kalau pidato kayak Prabowo itu air matanya bercucuran. Ya. Nah, itulah kita dengarkan ucapannya. Ternyata Prabowo mengucapkan ini tidak hanya sekali, tapi di hampir semua pidato-pidatonya Prabowo, nadanya sama, spiritnya sama, semangatnya sama, misinya sama, visinya sama. Nah, sehingga saya akhirnya menyimpulkan bahwa apa yang diucapkan Prabowo itu adalah sebuah cita-cita. Apa yang diucapkannya adalah dream, apa yang diucapkannya adalah harapan, dan harapan itu bukan harapan pribadinya. Harapan itu bukan harapan yang bersifat ilusif, bukan ilusi, bukan utopia, tapi harapan atau imajinasi yang memang berangkat dari kenyataan fakta-fakta yang ada. Bahwa 80 tahun kita itu merdeka, tetapi Indonesia tertinggal, pendapatannya rendah, kecerdasan rakyatnya itu rendah, ekonominya itu timpangnya luar biasa. Ya, nah disitulah kemudian Prabowo membahasakannya. Menurut saya kemarin itu cerdas sekali Prabowo. Ya, sangat-sangat cerdas menyampaikan itu, merumuskan itu, dan dari awal sampai akhir itu sangat-sangat sistematis dan sangat menghargai siapapun. Tidak ingin menafikan, tidak ingin menihilkan. Mendengar pidatonya Prabowo kemarin, saya tidak lagi melihat Prabowo itu Gerindra, saya tidak lagi melihat Prabowo itu pengusaha, saya tidak lagi melihat Prabowo itu pemerintahan atau tidak. Saya melihat apa yang diucapkannya. Ya, ada kata Ali bin Abi Thalib, dengarkan apa yang diucapkan, jangan lihat siapa yang mengucapkannya. Oke lah, kita nihilkan dulu Prabowo sebagai seorang pribadi, Prabowo Gerindra, Prabowo pengusaha, Prabowo dengan segala macam gayanya. Itu lupakan dulu. Sekarang kita bahas yang diucapkan. Maka saya ketika membahas apa yang diucapkan Prabowo, saya benar-benar geleng-geleng kepala. Inilah cita-cita yang saya selama ini pahami. Apa yang diucapkan Prabowo adalah apa yang saya pelajari selama bertahun-tahun untuk memahami nasib Indonesia. Benar Bapak Ibu. Saya tidak orang Gerindra. Saya pun tidak pernah ketemu langsung dengan Prabowo. Ya kan? Saya pun bukan pegawai negeri. Saya pun bukan disuruh oleh Prabowo untuk ngomong kayak gini. Saya pun bukan buzzernya Prabowo, bukan. Saya ini hanya legisan biasa. Tetapi begitu saya mendengar pidato-pidato Prabowo, dahsyat. Jadi saya mengucapkan gini aja nih Bapak Ibu. Saya rasanya itu, wah ini idealisme, ini kebenaran. Karena itu yang saya pelajari. 5 tahun saya ngambil S3, yang saya pelajari bahwa nasib Indonesia itu tertinggal, terpuruk, ya karena kita itu salah memilih jalan pembangunan di Republik ini. Dan itu yang diucapkan oleh Prabowo. Dan cara mengatasinya, Prabowo super smart menurut saya. Cerdas, super hati-hati. Dia tidak ingin menyakiti siapapun. Ya kan? Dia tidak ingin bermusuhan dengan siapapun. Ya kan? Dan dia ingin bahwa setiap anak bangsa kita menjadi bagian dari perbaikan di Republik ini. Coba saya ulangi ya. Dia ingin siapapun anak bangsa ini menjadi bagian dari perbaikan di Republik ini. Oleh karena itu, saya bisa memahami kalau beliau mengatakan satu musuh terlalu banyak dan seribu kawan itu kurang. Nah, kan itu yang sering diucapkan Prabowo. Nah, saya memahami itu akhirnya, betul lah. Kerusakan bangsa kita ini sudah sangat parah. Sehingga seorang Prabowo nggak bisa sendirian. Seorang atau Gerindra saja nggak bisa sendirian.
ya kan? Atau mungkin Gerindra dan beberapa tokoh partai nggak bisa. Jadi Prabowo itu ingin mengajak semua, hei anggota DPR, ayolah, jangan lagi lihat kamu partai apa. Kemudian para menteri-menteri, ayolah, para profesor, para doktor, para ulama, para kiai, ayo sama-sama kita bangun republik ini, kita perbaiki republik ini. Apa yang akan saya ambil keputusan? Saya akan ambil keputusan. Mari tunjukkan pada saya kebenaran dan saya akan ambil keputusan itu. Saya melihat ini satu ketulusan ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya ini nggak pernah ketemu Prabowo, ya, tapi saya melihat ini sebuah ketulusan, sebuah niat, sebuah tekad ya oleh seorang kepala negara yang ingin mengajak seluruh rakyat memperbaiki negeri. Oleh karena itu saya dalam pagi ngaji ini ingin menyampaikan pada kita semua, pertama-tama lihat apa yang diucapkan, yang disampaikan oleh Prabowo. Ayo sama-sama kita pelajari. Dan apa yang saya pelajarinya persis sama. Dan karena itu ke depan ini, ketika kemarin pidato Prabowo untuk memberikan arahan kepada penyusunan APBN atau RAPBN itu, menurut saya sudah sangat tepat sekali. 1,5 jam pidato Prabowo itu, saya bedah satu persatu. Itu dahsyatnya luar biasa. Saya kira hampir tidak ada saya menemukan presiden yang mengucapkannya begitu lugas, begitu hafal. Bahkan ada sih teksnya untuk membantu data-datanya supaya tidak lupa. Tapi tidak seperti misalnya dulu Presiden Soeharto, ya kan panjang lebar pidatonya udah disiapkan, kata demi kata, titik komanya. Sehingga kalau habis pembacaan seperti itu, kami semuanya ngambil pidatonya di koran-koran kan gitu. Sekarang ini Prabowo mengucapkannya dengan keyakinannya, dengan pengalamannya langsung. Jadi Prabowo ini detail ya, orangnya detail, orangnya menguasai lapangan, ya, dan mengucapkannya dengan penuh keyakinan, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin mengatakan dulu kepada kita semuanya bahwa menurut saya kita berada pada situasi yang dimana presidennya itu punya idealisme itu dulu. Saya jadi ingat kata-kata yang diucapkan oleh Saganda Nainggolan, Bang Saganda Nainggolan. Ya kan, urusan ideologi, urusan idealisme Prabowo udah selesai. Ini diucapkan Bang Ganda ini kayaknya setahun yang lalu. Saya baru sekarang mendapatkannya. Berarti apa yang disampaikan Bang Ganda kemarin benar. Urusan ideologi, urusan idealisme Prabowo sudah jangan diragukan. Ya kan? Nah, sekarang bagaimana harapan-harapan itu bisa diwujudkan? Bagaimana idealisme Prabowo itu bisa kita eksekusi di lapangan? Disinilah Bapak Ibu, saya melihat dan banyak kawan-kawan yang kemudian mengatakan, alah Pak Lagisan, memang idealisme sehebat apapun bisa kita acungi jempol, pidatonya jempol, ya kan, harapannya jempol, ketulusannya jempol, tapi pada saat eksekusi di lapangan nonsen Pak Lagisan. Di situ banyak orang yang menahan saya, ya, kemudian menentang apa yang saya yakini. Nah, maka Bapak Ibu, saya ingin mengatakan dulu, ini coba kita jadikan sesuatu dua hal yang berbeda. Pertama, apa yang diucapkan menjadi keyakinan, apa yang diyakini itu menjadi harapan, dan apa yang menjadi harapan itulah idealisme yang dipertahankan. Sekarang Prabowo itu baru jalan 1 tahun lebih, ya kan, 1,5 tahun ini. Nah, nanti ke depannya masih ada 3,5 tahun lagi, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, saya mengambil posisi, kalau presiden kita sudah punya idealisme, sudah punya harapan yang memang baik untuk seluruh rakyat, ini beda dengan yang 10 tahun terakhir. Gak ada kejelasan apapun ini arah perusahaan, arah negara mau kemana. Nggak saya lihat. Tapi Prabowo benar-benar memahami keadaan dan menjelaskan misi visinya. Arah bangsa ini udah jelas di tangan Prabowo. Ya. Saya ngomong seperti ini karena saya kumpulin tuh pidato-pidato Prabowo, saya analisa, dan itu meyakinkan saya bahwa kita on the track, bukan cuma on the track, on the right track, pada jalan yang benar.
Nah, karena ini sebuah ide dan harapan yang benar, maka saya harus ikut memperjuangkannya. Kan itu artinya. Bahwa untuk memperjuangkan idealisme, mewujudkannya itu banyak tantangan, iyalah. Banyak orang-orang yang salah kaprah di tengah itu, iyalah. Bahwa di lingkaran-lingkarannya Prabowo itu ada bandit-bandit, iyalah. Bahwa di depan kiri kanan, depan muka belakang ada musuh-musuh, ada pembisik-pembisik nakal, ada banyak yang tidak sempurna di situ, iyalah. Itulah yang dihadapi. Itulah kenyataan sekarang ini. Memang negara ini udah lama juga kacau balau. Kalau kita dengarkan pidatonya Dr. Mulyadi dulu, itu banyak bandit-bandit di istana, banyak bandit itu di gedung DPR. Bukannya sok-sok hebat kali, pakai jas, pakai dasi, pakai peci, dikira itu memikirkan rakyat, dikira itu memikirkan kesejahteraan, penderitaan, mau membela rakyat, omong kosong, banyak bandit di sana. Itu yang kita hadapi. Begitu juga di kalangan menteri-menteri, wakil-wakil menteri. Kemarin aja diangkat oleh Prabowo jadi wakil menteri, baru sebentar udah korupsi besar-besaran, udah ngumpulin harta di mana-mana. Memang Bapak Ibu, kita harus meyakini apa yang diyakini oleh Prabowo, apa yang menjadi idealismenya itu, ya kan, hampir-hampir utopia, hampir-hampir utopis. Kenapa? Ini satu cita-cita yang sangat ideal. Bagaimana itu bisa diwujudkan? Nah, pertanyaannya itu bukan hanya pertanyaan bagi Prabowo. Kita nggak bisa menyerahkan, ya udah terserah Pak Prabowo, buktiin kalau itu bisa. Ayo laksanakan kalau itu bisa. Nah, kita nggak bisa mengatakan begitu, Bapak Ibu. Kita nggak bisa menyerahkan itu hanya kepada seorang Prabowo meskipun dia presiden. Memang presiden itu diberikan kekuasaan yang luar biasa. Tetapi bahwa presiden untuk melaksanakannya kan perlu pembantu menteri. Perlu pembantu, ada gubernur, ada bupati, ada wali kota. Nggak bisa main tendang sana tendang sini, kemudian gubernurnya. Kalau gubernur setuju, kalau enggak. Kalau wali kota mendukung, kalau enggak. Ini yang dikatakan oleh Prabowo kemarin. Saya ingin berbagi kepada rakyat saya melalui MBG, melalui KMP. Diresmikanlah 1061 Koperasi Merah Putih, coba. Diresmikan itu oleh Prabowo, ya kan, dalam waktu hanya 1,5 tahun. Menterinya Pak Ferry, keren banget ya. Dalam waktu hanya segitu bisa meresmikan 1061 Koperasi Merah Putih berjalan, beroperasi. Bahwa itu semuanya tendang sana, tendang sini dengan kecepatan yang tinggi, saya bisa memaklumi aja. Saya ini orang lapangan, Bapak Ibu. Jadi kalau melihat apa yang dilakukan oleh Prabowo dan menteri-menterinya, yang keren-keren tapi ya. Kalau menteri yang nggak keren itu banyak juga. Tapi sekarang ini kayaknya yang nggak keren-keren itu akan singkir. Nah, satu persatu nanti menteri yang punya kepentingan sendiri ketangkap oleh KPK. Bupati-bupati yang nggak beres ketangkap oleh KPK. Dan itu sudah titahnya, perintahnya Prabowo. Jangan lihat dia orang Gerindra apa enggak. Gerindra, kalau dia salah, tangkap. Jangan lihat dia itu siapa. Kalau dia memang salah, korupsi, dia tangkap. Kalau nggak becus dia menjalankan tugasnya, keluarkan. Berhenti, dan kalian akan berhadapan dengan saya dan berhadapan dengan rakyat. Dan saya akan pertaruhkan itu di depan rakyat. Dan saya rela mati untuk itu. Ini kata-kata patriot sejati itu, Bapak Ibu. Jadi ini buat teman-teman ya, yang banyak kawan-kawan saya itu yang anti Prabowo. Yang kalau saya ngomong kayak gini, mereka itu jadi antipati sama saya. Sayanya malah diserang. Wah, saya ini bukan membela Prabowo, bukan membela membabi buta ya, udah babi buta lagi.